Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan perkuliahan pertama kali ini, kita awali dengan membaca doa, membaca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, ini suatu hal yang baru bagi kita semua. Biasanya di awal perkuliahan ini kita bisa tatap muka, bisa langsung dalam kelas, tapi karena situasi tidak memungkinkan akibat harus physical distancing, oleh karenanya perkuliahan kali ini dilaksanakan dengan daring. Dan untuk pertemuan pertama kita adakan dengan video pembelajaran, jadi tidak langsung dengan meeting telekonferensi, tapi dengan video pembelajaran. Nanti untuk pemantapannya dengan meeting di pertemuan ketiga. Baik, selanjutnya bahwa terkait dengan perkuliahan fikih muamalah, ini hukum keluarga Islam. Jadi, apa kurikulum goals yang ingin dicapai dalam perkuliahan fikih muamalah ini? Nah, ini yang perlu kalian semua pahami agar bisa match ya antara tujuan kita belajar dengan kalian semua yang inginkan. Yang pertama bahwa diharapkan dari perkuliahan ini nanti para mahasiswa bisa memahami konsep dan sekaligus mengaplikasikan fikih muamalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk meraih itu nanti goals-nya setidaknya mahasiswa memahami konsep dan bisa mengaplikasikan tentang apa itu muamalah, ya, ruang lingkupnya, kemudian harta, bagaimana tentang harta, perolehan, penggunaannya, dan sebagainya, larangan-larangan dan muamalah, khiyar, kemudian seputar akad. Akad sendiri nanti banyak isinya, ada akad yang bersifat pertukaran, al-bai' sendiri macam-macam, ada bai' musawamah, musawwah, kemudian murabahah, salam istisna, kemudian ada akad kerjasama, mudharabah, musyarakah, ada jasa, ijarah dan jualah, ada tabaruk. Tabaruk ini banyak sekali. Hawalah, wakalah, rohn, dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti ada materi tentang pengalihan hak. Makanya di yang kedua itu ada al-amwal. Nah, di sini ada pengalihan hak. Harta itu bisa beralih hak dengan berbagai metode. Di dalam fikih muamalah ada banyak metodenya. Di antaranya ada hibah, wasiat, dan seterusnya. Yang keenam nanti tentang al-hajar dan taflis. Nah, apa aktivitas dalam perkuliahan ini nanti secara daring ini? Nah, kalau biasanya kita adakan presentasi mahasiswa, kita juga tetap akan adakan presentasi mahasiswa karena tetap bahwa perkuliahan itu mahasiswa harus aktif. Nah, bagaimana caranya? Mahasiswa membentuk kelompok 10 kelompok, nanti setelah pertemuan keempat, karena dalam 4 kali tatap muka, itu saya masih akan memberikan pengantarnya, memberikan materinya. Setelah itu pertemuan kelima dan seterusnya nanti para mahasiswa yang akan presentasi. Presentasinya juga bisa dengan metode video pembelajaran. Jadi silakan mahasiswa mungkin yang banyak tahu tentang IT dengan
menggunakan berbagai aplikasi yang mendukung, silakan, tentu akan menjadi nilai tambah. Atau seperti yang saya lakukan, cukup direkam di Zoom, kemudian diunggah di YouTube, nanti linknya silakan dibagikan. Nah, nanti kita buat pembelajaran bersama, nanti saya masukkan ke e-learning, jadi kita semua bisa menyimak. Selanjutnya, mahasiswa melakukan presentasi pada 10 tatap muka terakhir yang saya sampaikan tadi. Tiap pertemuan mahasiswa akan mendapat tugas sesuai dengan pokok bahasan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini belum tentu saya manfaatkan, tapi bisa jadi nanti tiap pertemuan juga saya berikan. Selanjutnya, mahasiswa aktif memberikan tanggapan dan pertanyaan atas materi perkuliahan. Jadi jangan hanya diem pasif. Metode e-learning ini kalau mahasiswa diem tentu nggak akan banyak dapat. Sehingga harus banyak bertanya, harus banyak berkomentar, harus banyak berdiskusi tentang materi-materi yang mungkin masih asing, materi-materi yang mungkin masih belum paham, silakan dipertanyakan. Selanjutnya, dosen akan berikan catatan tambahan. Jadi saya akan berikan catatan tambahan. Tiap pertemuan saat mahasiswa presentasi, nanti akan saya berikan tambahan catatan-catatannya. Mungkin untuk pelengkap atau ada beberapa yang perlu diluruskan, baik dari presentasi mahasiswa maupun dari diskusi. Nanti akan saya berikan. Nah, selanjutnya, evaluasi tengah semester dan akhir semester akan dilaksanakan dengan ujian tulis. Nanti mungkin dengan Google Form atau dengan metode lain yang saya lakukan, yang jelas tidak dilakukan dengan penugasan. Kenapa? Karena fikih muamalah lebih banyak pemahaman. Ya, pemahaman tentang konsep-konsep, sehingga yang diperlukan adalah recall kembali pengetahuan yang sudah dimiliki, baik yang disampaikan oleh dosen maupun dibaca sendiri. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapat kuis sebanyak 2-4 kali selama 1 semester. Nah, jadi ada kuis-kuis untuk menunjang nilai dari para mahasiswa. Kehadiran minimal 80%, sebagaimana terekod dalam e-learning. Jadi mahasiswa juga harus presentasi, harus presensi, absen. Ya. Di dalam e-learning itu sudah saya masukkan untuk link absen, ya, untuk absen, sehingga Anda tinggal klik, dan untuk absen itu bisa sampai 30 menit sesuai jadwal. Jadi misalnya jadwalnya jam 9.50, maka itu bisa diklik absen kehadiran sampai jam 10:20. Nah, jadi masih ada toleransi. Kalau biasanya saat perkuliahan setelah 15 menit dianggap tidak masuk, kalau di kelas saya, tapi ini karena daring jadi bisa 30 menit. Nah, ini toleransi, ya. Tapi kalau lebih dari itu, maka otomatis kehadirannya menjadi hilang, jadi secara otomatis menjadi tidak hadir. Nah, selanjutnya goals yang ingin dicapai tadi itu akan kita urai di dalam rencana perkuliahan di materi-materi perkuliahan selama 1 semester. Yang pertama, ini pertemuan pembuka, ini masih pengantar saja, kontrak belajar, ya. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bahas mengenai takrif fikih muamalah. Fikih muamalah itu apa, macamnya apa, ruang lingkupnya apa, terus kemudian dari fikih muamalah yang sifatnya sangat general, sangat luas, menjadi sangat spesifik, menjadi fikih muamalah maliyah yang hanya berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai keuangan, harta, itu menjadi lebih spesifik. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Selanjutnya di pertemuan ketiga kita akan membicarakan mengenai al-amwal, ya, harta. Ini penting. Kenapa al-amwal perlu kita diskusikan, kita bicarakan di sini? Karena ya kita sedang berbicara mengenai fikih muamalah maliyah, ya, arahnya maliyah, tentang harta. Jadi kita harus berbicara mengenai amwal,
bagaimana sifat-sifat harta, pandangan ulama terhadap harta. Karena ini akan berimplikasi luas terhadap akad, terhadap nilai suatu barang dan sebagainya, ya, terhadap suatu transaksi. Ya. Bagaimana para ulama memandang uang itu misalnya itu sebagai nilai tukar atau itu sebagai sebuah benda. Nah, itu nanti kita jelaskan di dalam Al-Amwal. Yang keempat, larangan dalam bermuamalah. Ya. Riba, gharar, maisir, dzulm. Nah, nanti kita bahas di pertemuan keempat. Pertemuan kelima, kita akan bahas tentang khiyar. Ada bermacam-macam khiyar. Nah, mulai yang kelima ini, mahasiswa mulai presentasi. Ya, membuat video pembelajaran, nanti dikirimkan ke saya 1 minggu sebelumnya. Nah, nanti atau pada saat pertemuan ketiga semua harus sudah dikumpulkan, pertemuan keempat ya, semua sudah dikumpulkan. Nanti saya akan upload agar semua bisa tetap diskusi dengan menggunakan e-learning yang ada. Ya. Khiyar, jadi yang pertama mahasiswa nanti adalah presentasi tentang khiyar. Pengertian, landasan, macam-macam, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, al-aqdu. Kita akan berbicara mengenai akad, macam-macamnya akad, dan seterusnya. Lalu yang ketujuh, kita akan berbicara mengenai al-bai', buyu. Nah, apa buyu itu, dan seterusnya. Yang kedelapan, UTS. Ya. Nanti dengan tas tulis ya. Lalu yang kesembilan, salam dan istisna. Nah, salam dan istisna ini sangat penting sekali, apalagi di dalam situasi COVID ini yang physical distancing, sehingga banyak orang belanja online. Belanja online ini banyak menggunakan salam. Selanjutnya, ijarah dan jualah. Ya. Nah, mungkin yang jarang Anda dengar adalah jualah. Nah, di sini nanti akan dijelaskan apa ijarah, apa jualah, dan apa perbedaannya, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-11 akan berbicara mengenai akad kerjasama. Mudharabah, syirkah, atau musyarakah. Nah, apa itu mudharabah? Ya. Kemudian bagaimana implikasi dari mudharabah, dasar hukumnya apa, syarat rukun, dan seterusnya. Termasuk praktek di dalam kehidupan modern sehari-hari. Sehari-hari, misalnya dalam perbankan, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari apa saja. Kemudian yang ke-12, wasiat, hibah, ariyah, dan wadiah. Nah, kenapa ini banyak sekali ya? Karena berdekatan. Wasiat dan hibah itu adalah dekat karena proses peralihan hak. Ya. Peralihan hak. Kemudian ariyah dan wadiah itu hampir mirip. Ya. Sehingga saya gabungkan saja menjadi satu pembahasan, satu kelompok. Kemudian yang ke-13 itu al-ibra, hawalah, dan wakalah. Nah, ini mungkin yang masih jarang Anda dengar adalah al-ibra. Nah, nanti apa itu kita bahas di pertemuan yang ke-13. Termasuk hawalah, wakalah juga saya yakin bagi Anda juga masih jarang. Mungkin kalau wakalah, wakil, tahu. Tapi bagaimana praktek wakalah di dalam perbankan atau di dalam kehidupan sehari-hari, nah itu nanti kita bahas di pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14 kita akan berbicara mengenai kafalah dan rohn. Nah, apa pengertian, dasar hukum, ya, rukun dan syarat, jenis-jenis penerapannya dalam perbankan syariah, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kafalah dan rohan. Nah, ketika berbicara mengenai satu pembahasan, tentu harus berbicara mengenai bagaimana asal-usul prakteknya pada masa Rasulullah, atau pada masa sahabat, dan seterusnya. Kemudian yang ke-15, ini adalah perkuliahan presentasi terakhir dari mahasiswa, akan berbicara mengenai asul, al-hajar, dan taflis. Suluh, hajar, dan taflis. Nah, sebenarnya enggak terlalu dekat, tapi al-suluh itu perdamaian, bisa saja.
karena taflis, ya, taflis itu pilot atau bangkrut, nah itu bisa menjadi tidak dibagi hartanya kalau didamaikan dan seterusnya. Nah, itu silakan nanti diuraikan apa pengertian masing-masing, dasar hukumnya, syarat hukumnya dan seterusnya. Itulah sampai pertemuan ke-15 presentasi, kemudian yang pertemuan ke-16 adalah UAS dengan tes tulis juga. Nah, itu beberapa materi kita yang kita bahas. Nah, kalau para mahasiswa ada masukan terkait dengan apa materi yang ingin ditambahkan, silakan. Itu bisa menjadi tambahan, nanti saya tambahkan. Di pertemuan yang kedua saya tambahkan, sehingga kebutuhan dari para mahasiswa terkait dengan pemahaman masalah fikih muamalah yang ingin dicapai, nanti sejalan dengan tujuan perkuliahan kita. Nah, referensinya silakan. Ini ada beberapa rekomendasi referensi yang bisa dipakai. Ya, tapi Anda juga bisa menggunakan referensi-referensi lain yang bisa dipakai. Nah, itu saya yakin banyak sekali karena fikih muamalah, ya, tentang muamalah, apalagi muamalah itu adalah sesuatu yang al-aslu fil muamalah al-ibah hatta yadullu ala dalil. Jadi muamalah itu asalnya diperbolehkan. Karena sesuatu yang hukum asalnya diperbolehkan, tentu banyak sekali. Ya. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, dalil yang melarangnya ya batasan-batasan, larangan-larangan yang sudah ditentukan. Sehingga banyak. Pasti buku-buku yang mengupas juga sangat banyak sekali. Nah, itu silakan. Saya tidak membatasi, ini hanya ada referensi beberapa yang bisa dipakai. Saya gunakan, silakan. Jadi kalau mau menggunakan itu juga. Nah, baik, itu beberapa materi perkuliahan kita yang bisa kita ambil. Baik, semoga itu menjadi nilai lebih buat kita tentang mempelajari masalah fikih muamalah ini. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi Anda lakukan di dalam forum di e-learning. Ya. Forum di e-learning itu nanti silakan dimanfaatkan dengan betul-betul. Saya akan berikan tanggapan dan diskusi dengan teman-teman juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.